Di sebuah perusahaan teknologi, Andi adalah seorang analis data yang telah bekerja selama 1 tahun. Berdasarkan resume dan hasil wawancara saat rekrutmen, ia dinilai memiliki kompetensi teknis yang baik, terutama dalam pengelolaan data menggunakan Python dan SQL, serta pemahaman statistik yang kuat. Namun, setelah 6 bulan masa kerja, hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa Andi belum mampu memenuhi ekspektasi perusahaan. Proyek yang ditugaskan padanya sering terlambat dan kualitas analisisnya kurang mendalam, seringkali mengandung kesalahan perhitungan atau interpretasi data yang tidak akurat. Padahal, berdasarkan kompetensi awal yang ditunjukkan pada manajemen, Andi berharap dapat menjadi kontributor yang andal dalam proyek-proyek analitik perusahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi kinerja, yaitu merupakan proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk menilai sejauh mana seorang karyawan mencapai tujuan atau ekspektasi pekerjaan yang telah ditetapkan perusahaan. Evaluasi ini bukan hanya sekadar menilai hasil akhir dari pekerjaan, tetapi juga proses, perilaku kerja, serta kontribusi individu terhadap tim dan juga organisasi secara keseluruhan. Dalam dunia kerja modern, evaluasi kinerja memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan penting secara promosi, pelatihan, pengkajian, bahkan pemutusan hubungan kerja. Salah satu tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk memberikan umpan balik konstruktif pada karyawan melalui proses di mana karyawan dapat mengetahui kekuatan dan juga kelemahan mereka dalam menjalankan tugas. Umpan balik yang diberikan secara objektif dan terukur memungkinkan karyawan memperbaiki performa kerjanya dan mengembangkan potensi diri lebih optimal ke depannya. Lalu, selain itu, evaluasi kinerja juga berguna untuk membantu manajer dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan juga pengembangan. Ketika hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan atau pengetahuan tertentu, perusahaan dapat merancang program pelatihan yang relevan untuk menutup kesenjangan tersebut. Ini menjadikan evaluasi sebagai alat yang efektif dalam mendukung perencanaan pengembangan sumber daya manusia setelah berkelanjutan. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin, dapat memperkuat hubungan antar atasan dan juga bawahan. Komunikasi dua arah yang terjadi dalam proses evaluasi ini menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi kendala kerja atau kebutuhan yang mungkin belum diketahui manajemen. Hubungan kerja yang transparan dan juga saling percaya ini dapat meningkatkan motivasi kerja secara loyalitas karyawan. Dalam aspek organisasi yang lebih luas, evaluasi kinerja menjadi dasar dalam perencanaan suksesi dan pengembangan karir. Karyawan yang menunjukkan performa tinggi secara konsisten dapat dipersiapkan untuk posisi yang lebih strategis. Hal ini sangat penting dalam menciptakan kesinambungan kepemimpinan dan menjaga keberlangsungan operasional jangka panjang. Namun, proses evaluasi kinerja juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam objektivitas penilaian. Penilaian terlalu subjektif atau bias dapat menimbulkan ketidakpuasan bahkan konflik di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menggunakan metode evaluasi terstandar. Di era digital ini, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan sistem yang berbasis evaluasi teknologi. Hal ini membantu manajer membuat keputusan berbasis data bukan asumsi.
Langkah-langkah yaitu langkah pertamanya sebagai manajer, saya pertama-tama akan melakukan evaluasi yang menyeluruh atas situasi tersebut. Saya akan mengumpulkan data kinerja Andi secara objektif termasuk laporan hasil kinerjanya, serta feedback dari rekan tim dan rekam jejak tugas yang telah diselesaikan. Ini sangat penting agar saya tidak hanya mengandalkan persepsi tetapi berbicara yang berdasarkan pada bukti nyata mengenai kesenjangan antar kompetensi. Langkah kedua, saya akan menjadwalkan pertemuan satu-satu dengan Andi dalam suasana yang terbuka dan tidak menghakimi. Dalam pertemuan ini, saya akan menyampaikan umpan balik secara konstruktif. Saya akan mulai dengan mengakui bahwa kontribusi positif yang telah ia berikan, kemudian menjelaskan area yang masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam menggunakan contoh nyata dari pekerjaan yang mana sebelumnya ia pernah kerjakan. Ini bertujuan agar Andi memahami permasalahan secara spesifik dan tidak merasa diserang secara personal. Dalam hal ini, Andi juga harus tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, namun ia juga harus merasa aman dan juga perusahaan tidak memberikan rasa yang mengancam terhadap pihak karyawan. Itu membuat nilai plus terhadap Andi yang menerima kritikan serta perusahaan yang juga menegur dengan etika yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan mengajak Andi untuk merefleksikan tantangan yang ia hadapi. Apakah ada hambatan teknis, kurangnya pemahaman terhadap konteks bisnis, lalu adanya masalah komunikasi dengan tim atau tidak, atau kendala pribadi yang dapat mempengaruhi performanya. Saya akan mendorongnya untuk terbuka karena seringkali akar permasalahan kinerja bukan hanya dari soal kompetensi, melainkan juga faktor lingkungan atau juga faktor psikologis, di mana faktor ketiganya ini saling berkaitan, di mana kompetensi merupakan faktor dari individu yang dia punyai dan bisa diasah, lalu juga faktor lingkungan dan psikologis di mana faktor yang tidak terduga atau tidak bisa direncanakan, juga tidak bisa diketahui situasinya. Maka dari itu pentingnya sebagai perusahaan atau tim mengetahui rekan kerja satu sama lain terhadap kondisi psikologis atau lingkungan. Setelah penyebab utama teridentifikasi, saya akan bekerja sama dengan karyawan tersebut untuk menyusun rencana pengembangan kinerja. Ini bisa mencakup pelatihan ulang, pendampingan dari rekan senior, atau bahkan penyesuaian tugas agar lebih sesuai dengan kekuatannya untuk sementara waktu, sambil ia memperkuat aspek yang masih lemah. Rencana ini harus lebih realistis, terukur, dan juga disepakati bersama karyawan yang memiliki komitmen terhadap perbaikannya. Saya juga akan menetapkan target-target jangka pendek dan menengah yang jelas serta dapat dicapai atau SMART goals. Contohnya, menyelesaikan satu proyek analisis mingguan dengan hasil bebas dari kesalahan logika atau teknis, atau menyusun laporan analitik yang mendapatkan minimal skor dari 85% dalam hasil evaluasi rekan sejawat dengan adanya indikator pencapaian serta perkembangan kinerja yang dimonitor secara objektif. Saya juga dalam proses ini akan memberikan sesi evaluasi yang berkala, memungkinkan setiap 2 minggu atau sebulan sekali. Dalam sesi ini saya akan memberikan feedback di mana secara langsung atau hasil kerja terbaru mengapresiasi kemajuan sekecil apapun dan mengoreksi bila masih ada kekeliruan. Ini juga penting untuk menjaga motivasi dan juga arah perbaikan tetap konsisten pada karyawan, serta juga dalam menjaga bagaimana kualitas perusahaan dalam menangani sumber daya manusianya. Di samping itu, saya akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung terhadap pertumbuhan karyawan. Ini juga berupa pembagian beban kerja yang adil, dukungan kolaboratif dari tim, serta dorongan agar ia tidak takut untuk bertanya atau berdiskusi jika menemui kendala apapun dalam perusahaan. Kadangkala masalah performa muncul karena seseorang merasa terisolasi atau malu mengakui kelemahan,
atau juga karena lingkungan pada karyawan atau tim kerja yang ada pada satu divisi. Untuk itu harus sering diciptakan lingkungan kerja atau bahkan harus selalu diciptakan lingkungan kerja yang positif. Jika setelah beberapa lama atau beberapa bulan ada perkembangan positif, saya akan mempertimbangkan dan memberikan tanggung jawab yang lebih menantang secara bertahap kepada karyawan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dan juga menunjukkan bahwa setiap perusahaan percaya pada potensi yang dimiliki terhadap karyawannya. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan yang signifikan, maka seorang karyawan perlu dipertimbangkan dengan intervensi yang lebih lanjut seperti rotasi posisi atau perpindahan divisi terkait karyawan, evaluasi kompetensi ulang atau ujian kompetensi ulang sebagai bentuk dari evaluasi kinerja, atau juga langkah HRD lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan.